Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, waktu dan kesempatan kita sehingga kita bisa berjumpa, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita alhamdulillah memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan kali ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, Al-Fakir menyampaikan kuliah Ramadan dengan judul Membentuk Amal Terbaik. Iman dan amal adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Coba bayangkan jika sebuah mata uang hanya ada satu sisinya saja, tentunya tidak akan laku atau tidak bernilai. Nah, demikian pula dengan iman dan amal. Iman seorang hamba tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak diiringi dengan amal ibadah kepada Allah. Sementara amal ibadah betapapun banyaknya tidak akan nilainya sama sekali jika tidak dilandasi oleh keimanan. Nah, sebagaimana mata uang tadi yang selalu membutuhkan kedua sisinya antara iman dan amal. Nah, karena itu tidak ada pilihan bagi seorang muslim selain memperbanyak amal ibadah sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak ayat-ayat yang menggabungkan antara keimanan dan amal ibadah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang maksudnya adalah wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihati ya, supaya menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya dalam kesabaran. Itu dalam Quran surah Al-Asr. Nah, katakanlah kepada orang yang tidak benar amalnya, jangan capek-capek, karena Allah tidak mengatakan yang terbanyak amalnya aksaru amala, tetapi yang terbaik amalnya yaitu ahsanu amala. Jadi kita hendaknya bukan memperbanyak hendaknya kita memperbanyak amal, tetapi bukan hanya itu, tetapi yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahsanu amala, baik amalnya. Buat apa kita misalnya sembahyang banyak-banyak, tetapi salat kita itu tidak benar, rukunnya
salah misalnya atau ketinggalan, sehingga amal ibadah itu bukan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal ibadah itu tertolak. Kenapa? Karena tidak cukup syarat akan suatu amal tersebut, atau rukunnya tidak cukup, syarat-syaratnya tidak cukup. Nah, ini yang membuat amal ibadah kita rusak. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah kemudian beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim, termasuk orang-orang muslim. Sayangnya banyak orang yang beramal tanpa didasari dengan pengetahuan, sehingga amalnya menjadi sia-sia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amal yang terbaik atau ahsanu amala. Bagaimanakah amal yang terbaik itu? Nah, dalam kaitannya dengan masalah ini, Fudail bin Iyad memberikan komentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah. Beliau berkata yang terbaik amalnya adalah yang terikhlas dan terbenar amalnya. Jadi ikhlas dan benar, ini menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita. Salat, puasa, ataupun perkara-perkara kebaikan itu harus dilandaskan ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua terbenar amalnya. Memang ringan diucapkan ikhlas ini, tapi berat untuk dilaksanakan. Misalnya kita sholat atau ibadah yang lainnya itu memang ringan, tetapi untuk mendapatkan atau menghasilkan keikhlasan itu sangatlah berat. Nah, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kita beramal hendaklah dilaksanakan dengan niat yang ikhlas. Apapun itu. Baik itu belajar, mengajar, ataupun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dasarkan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdakwah ingin dipuji orang, ataupun belajar mengajar untuk mendapatkan sanjungan orang, sanjungan manusia, pujian manusia dan lain sebagainya. Karena semua itu tidak akan mendapatkan manfaat, pahala, ataupun balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal itu akan sia-sia. Sebagaimana Fudail bin Iyad pernah mengatakan, betapa banyak orang yang tawaf di Ka'bah nih, di rumah ini. Jadi Fudail dari yang lain, di tempat yang lain jauh tidak bertawaf, tetapi ternyata orang yang di tempat jauh tidak bertawaf itu ternyata lebih besar pahalanya. Lantas apa sebenarnya pengertian ikhlas itu? Nah, Imam Abil Qasim Al-Qushairi menjelaskan ikhlas sebagai berikut, yaitu ikhlas adalah menjadikan tujuan taat satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ia inginkan dalam ketaatan itu hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan yang lain seperti mengambil hati kepada makhluk, mencari pujian orang-orang, senang dipuji oleh makhluk, atau makna lain selain takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita niat ikhlas, apa yang lagi yang harus kita lakukan, yaitu beramal dengan benar. Jadi ikhlas tidak cukup, tetapi amal itu harus dilakukan dengan benar. Walaupun dia ikhlas menyumbang misalnya puluhan juta, tetapi uang yang dia hasilkan menginfakkan tadi atau mewakafkan berasal daripada harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cara mencarinya ataupun mendapatkannya berasal daripada harta dan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mencuri, gasab, apalagi korupsi misalnya. Ini sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhlas dan benar suatu amal itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Artinya benar sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar amal kita itu benar, maka kita itu mesti menyesuaikan seluruh amal ibadah kita itu dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Nah, berarti kita mesti mengikuti apa saja yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan Rasul, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka ambil, maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Tidak demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka mengangkat engkau Muhammad sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Rasulullah pun menegaskan agar amal seorang itu mesti disandarkan kepada sunnah. Jika tidak, maka akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak didasarkan pada ketentuan kami, kata Rasulullah, maka ia tertolak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat selalu sejalan dengan sunnah baginda Rasulullah? Tidak lain dengan cara belajar, mengaji, belajar. Pelajari sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita disuruh untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dengan demikian, agar amal ibadah kita itu diterima adalah ikhlas dan benar karena Allah, amal kita akan meningkat menjadi lebih berkualitas. Nah, untuk itu mulai sekarang semoga kita terus berusaha agar ikhlas dalam segala perbuatan kita, menyusun amal-amal kita, agar amal-amal ibadah kita itu tidak sia-sia dan nantinya menjadi tabungan kita di negeri akhirat. Semoga inilah penyampaian daripada Al-Fakir, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.